Anda. Oke, yang pertama, sebelum kita memahami tentang luas permukaan atau volume lebih jauh, maka yang perlu kita pahami dulu adalah unsur-unsur limas ya. Kita harus kenalan dulu dengan yang dinamakan dengan unsur-unsur limas itu apa saja. Oke, ini saya berikan contoh. Ini adalah limas segi 4. Saya keluarkan limas segi 4 karena biasanya ini yang paling familiar, paling sering kali muncul di soal-soal ujian. Baik, saya mulai dari sisi tegak ya. Sisi tegak limas itu adalah ya sisi yang berbentuk segitiga, pasti ya. Jadi sisi tegak limas itu pasti berupa segitiga, yaitu ini sisi tegaknya. Nah, sisi tegak tapi ya memang miring ya, sisi tegak tapi miring. Nah, itu sisi tegak pasti berbentuk segitiga. Sedangkan berikutnya sisi alas. Sisi alas adalah sisi yang di bawah ini ya. Ini sisi alas. Kalau sisi alas tergantung ininya, bisa segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, segi 7 dan sebagainya. Itu sisi alas. Tapi kalau sisi tegak itu pasti berbentuk segitiga, itu untuk limas ya. Baik, itu untuk sisi tegak dan sisi alas. Berikutnya kita harus paham juga apa sih yang dinamakan dengan rusuk tegak. Rusuk tegak itu ya ini TB, TC, TD, TA, ini namanya rusuk tegak. Jadi ada rusuk tegak, ada sisi alas, ada sisi tegak. Ya, kalau sisi tegak berupa segitiga, kalau rusuk tegak yaitu ini ya ruas garis yang menghubungkan dari puncak ke titik sudut yang di bawah. Oke, berikutnya ini yang sangat krusial, yaitu ada tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Nah, seringkali ini saya jumpai banyak siswa yang seringkali keliru ya, salah menempatkan mana yang tinggi limas, mana yang tinggi sisi tegak. Saya mulai dari yang tinggi limas. Tinggi limas itu adalah jarak terdekat dari titik puncak dengan alas. Titik puncak itu T ya. Nah, jarak terdekatnya berarti kita hubungkan dari T ini ke alas. Yang mana? Oke. Nah, ini adalah tinggi limas, tegak lurus. Selalu tegak lurus karena yang terpendek. Karena jarak terdekat itu pasti tegak lurus. Nah, kalau tinggi sisi tegak bagaimana? Ya, kita kembali lagi, sisi tegak itu kan segitiga, berarti ya tinggi segitiga. Yang mana? Ya ini. Nah, yang biru ini adalah tinggi sisi tegak, ya kan? Yang biru tinggi sisi tegak, yang merah ini tinggi limas. Sama-sama namanya tinggi tapi berbeda. Tentu pasti ini akan berpengaruh pada pengerjaan di soal-soal berikutnya. Baik, itu untuk unsur-unsur limas. Berikutnya kita akan beralih ke luas permukaan limas. Oke, luas permukaan limas. Luas permukaan itu berarti luas kulitnya, luas di luarnya. Contoh ya, saya kasih contoh begini. Ini ada limas segi 4 dengan alasnya berupa persegi. Kemudian panjang rusuk alasnya sudah diketahui 10-10. Kemudian 12 ini adalah tinggi limas, 13 ini tinggi sisi tegak. Nah, kalau kita ingin menentukan luas permukaan limas ini, berarti kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya, termasuk sisi alas. Sisi alas ditambah luas sisi tegak, ya kan? Ditambah luas sisi tegak, semuanya ada 4 ini, yaitu adalah luas permukaan limas. Oke, bisa kita tuliskan kayak gini. Jadi luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah dengan seluruh luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ada berapa? Ada 4, ya kan? Untuk limas segi 4 ini luas sisi tegaknya ada 4. Sisi tegaknya ada 4. Nah, berikutnya kita tulis luas alas itu kan 10x10. Kenapa kok 10x10 ya? Karena ini persegi. Persegi ya 10x10. Jadi ini bukan jajar genjang, ini ada keterangan persegi. Berikutnya, nah ini kenapa kok ada 4 kali? Nah, ini kenapa kok ada 4 kali luas segitiga? Karena kebetulan karena alasnya berupa persegi, maka segitiga 4 ini pasti sama, pasti identik, pasti kembar. Jadi kita hanya mencari luas salah satu saja, kemudian kita kalikan dengan 4. Nah, itu. Kalau misalkan alasnya berupa persegi panjang, tentu ini tidak 4, tapi kita hitung satu persatu. Nah, itu ya. Saya biasanya yang sering keluar itu limas alasnya berupa persegi.
Oke, kita hitung sebagai 10, 100. Ini luas segitiga ya, 4 kali ini. Luas segitiga rupanya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 13. Oke, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, lah ini kok 10, kok nggak 5? Nah, ini kok gunakan 13. Jadi ini segitiga TBC ini kalau saya pindahkan itu kayak gini. TBC, kemudian tingginya ini, alasnya kan 10, tingginya kan 13. Nah, luas segitiga kan setengah kali A kali T, setengah kali alas kali tinggi segitiga maksudnya. Berarti setengah kali 10 kali 13 seperti yang ada di sini. Setengah kali alas kali tinggi. Ini kalau kita hitung 4 kali setengah kan 2 kali 10, 20 kali 13. Nah, ini 260 tambah 100 ya. Nah, ya 360 cm pangkat 2 karena luas permukaan maka satuannya adalah cm persegi ya. Itu untuk luas permukaan. Nah, berikutnya kita beralih ke contoh lain ya biar lebih paham, biar lebih menguasai. Oke. Nah, ada kalanya di soal itu tinggi segitiganya atau tinggi sisi tegaknya tidak diketahui. Contoh ini diketahui sisinya alasnya berapa segi, tinggi limasnya sudah tahu 4, tapi tinggi segitiganya tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya harus dicari dulu. Kebanyakan kalau ada soal kayak gini, siswa langsung menggunakan tinggi yang ini 4, padahal harusnya itu adalah yang biru yang digunakan tingginya. Nah, bagaimana cari yang biru ya? Dicari dulu. Gunakan apa? Gunakan triple Pythagoras. Ingat ya, ini harus hafal biar kita nggak ngitung pakai teorema Pythagoras. Makanya ini tolong dihafalkan. Sebetulnya banyak kan triple Pythagoras, tapi yang paling sering keluar di ujian-ujian itu yang 4 ini. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini paling sering keluar, jadi tolong dihafalkan. Oke, kemudian mana segitiganya? Ya ini kita hubungkan. Nah, maka terbentuk segitiga ini, siku-siku di sini. Atau boleh saya pindahkan kayak gini. Kemudian yang di sini panjangnya 3. Kenapa kok 3 enggak 6? Karena separuhnya dari 6. AB kan 6. Berarti ini ke sini ya 3, iya kan? Karena separuhnya. Kemudian tinggi limasnya tadi sudah ada 4. Nah, ini 3, ini 4. Maka sisi miringnya berapa? Nah, kita cari di triple Pythagoras ini yaitu 5. Berarti 3, 4, 5. Nah, setelah kita dapatkan tinggi segitiganya 5 cm, maka tinggal ditulis di rumus. Luas permukaan 5 sama dengan luas alas tambah seluruh luas sisi tegak. Oke, karena kebetulan sisi tegaknya sisi tegaknya sama semua, berarti kita tulis 4 kali luas segitiga kayak gini ya. Oke, langsung luas alas 6 kali 6, 36. Ini 4 kali setengah kali 6 kali 5 ya. Jadi yang kita gunakan ini 5, bukan yang 4, karena 4 itu tinggi limas, bukan tinggi segitiga. Ini yang kenapa saya kasih warna merah, karena ini seringkali siswa salah menempatkan, salah menuliskan, salah menggunakan tinggi. Baik, ini kita kalikan dulu, jangan ditambah ya, kalikan dulu. Oke, ini 4 kali 2, 4 kali setengah 2, 2 kali 6, 12, 12 kali 5, oke 60 tambah 36, 96 cm persegi. Baik, itu untuk luas permukaan limas ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang volume limas. Nah, bicara tentang volume limas, tentu kita harus melakukan percobaan ya. Kita harus melakukan percobaan volume limas. Kenapa? Karena kita ingin mencari hubungan antara limas dan prisma. Jadi tolong disimak baik-baik percobaan yang akan saya tampilkan berikut ini, kemudian coba Anda simpulkan.
Baik, setelah Anda menonton video tentang percobaan volume limas dan prisma, maka tugas yang berikutnya adalah kesimpulan dari percobaan tadi kira-kira bagaimana. Nah, saya berharap Anda bisa membuat kesimpulan dari percobaan yang tadi baru saja kita lihat. Nah, baik, kesimpulannya, volume limas itu adalah sepertiga dari volume prisma, dengan catatan tinggi limas sama dengan tinggi prisma, alas prisma sama dengan alas limas, maka berlaku hubungan volume limas sama dengan sepertiga kali volume prisma. Sedangkan kita tahu volume prisma itu adalah rumusnya luas alas kali tinggi, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah rumus volume limas ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Keterangan LA itu luas alas, T itu tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak. Hati-hati. Hati-hati ya, ini memang seringkali menjebak. Oke, contoh, nggak afdol kalau nggak ada contohnya. Contoh nomor 1, tentukan volume limas yang luas alasnya 120 cm persegi dan tingginya 8 cm. Nah, di sini nggak ada gambarnya, ya kan? Tapi sudah ada luas alas, sudah ada tinggi. Ya udah, kita masukkan karena ada luas alas, ada tinggi. Kita masukkan aja. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 120 kali 8 kan, kayak gini. Kemudian 3 dengan 120 kita bisa bagi ya. 12 bagi 3 kan 4 ya, berarti 40 kali 8 320 ya, 320 cm kubik. Jadi volume satuannya pangkat 3 ya. Kenapa? Nah, ini kalau bisa kita lihat satuannya kan ini Cm pangkat 2 dikali Cm pangkat 1, jadinya Cm pangkat 3. Itu asalnya ya. Ya baik, kita beralih ya. Contoh berikutnya, contoh-contoh lagi biar lebih paham. Oke, contoh yang nomor 2. Tentukan volume 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 14 kali 14. Ini 14 kali 14 ini maksudnya ukurannya persegi, ukuran alasnya ya. Tinggi sisi tegak 25. Oke, hati-hati, ini yang diketahui tinggi sisi tegak, bukan tinggi limas. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Nah, ini kita gambarkan aja kayak gini. Jadi di sini ada 14 cm, ini 14 cm. Kemudian tinggi sisi tegak itu mana? Berarti nah ini yang biru ini. Ini adalah 25 cm. Berarti jangan gunakan 25 cm untuk menentukan volume. Nah, bagaimana kemudian? Ya kita cari tinggi limasnya. Pakai apa? Pakai segitiga ini. Ya, ini kan tinggi limas. T-nya nggak tahu. Ya kita pakai ini segitiga ini, seret. Nah, berarti kan segitiga ini. Oke, yang warna ini, warna ungu ini berapa ini panjangnya ini? Separuhnya 14, berapa? 7 kan? Nah, oke, ini T ya, ini T. Nah, kita harus hafal tentang triple Pythagoras yang tadi, ada 4 tadi ya. Ininya 7. Kemudian ini 25. Nah, maka pasangan triple Pythagoras yang manakah yang sesuai? Yaitu yang ini 7, 24, 25. Berarti tingginya ini adalah 24. Nah, berarti kita bisa menggunakannya di rumus volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi, dengan T adalah tinggi limas 24 ya, bukan 25 yang kita gunakan. Berarti sepertiga kali 14 kali 14 kali 24. Nah, 14 kali 14 dari mana? Dari luas persegi, karena alasnya berbentuk persegi. Nah, ini tiganya bisa untuk membagi 24 ya. 24 bagi 3 8 ya. Berarti 196 kali 8. Jawabannya adalah ini ya, 1568 cm kubik. Nah, itu tadi adalah tentang luas permukaan dan volume limas. Semoga bisa dipahami dengan baik.